rasanya kurang lengkap kalau tidak ada bedah karya ya. Rasanya tak lengkap kalau nggak ada bedah karya, karena anak-anak ini sudah berjuang. Setiap hari mereka harus melukis, masing-masing anak membuat 3 lukisan untuk bisa dipamerkan, dan ternyata hasilnya semua di luar ekspektasi kita. Karena kalau menggambar mereka bagus-bagus, ketika diberi kanvas dan akrilik, mereka ada yang bingung ngapain, caranya melukis bagaimana. Tapi ternyata dengan kesabarannya Pak Anto sebagai pendamping, hasilnya sudah bisa kita saksikan hari ini. Monggo Pak Supriyadi, saya ini tertarik dengan beliau karena beliau ini adalah pelukis karikatur. Dan kalau acara-acara UNICEF atau acara-acara internasional yang lain, Pak Supriyadi ini selalu ada. Dan beliau saat kami misalnya FGD berapa hari itu melukis, sehari itu setiap sesi itu dilukis dan menceritakan bagaimana hasil dari setiap pertemuan yang ada. Dan itu sangat menarik bagi saya, sehingga waktu itu Pak masih punya waktu enggak? Kalau ada waktu tolong ajari dong teman-teman di Fabel. Ternyata beliau dengan suka hati mengajari dan mengajarkan bagaimana teknik-teknik dasar melukisnya. Dan itu tentu menjadi modal utama bagi teman-teman rumah G dan komunitas yang ada di Fabel. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bersama suara dari pakar melukis yang akan bedah karya dari teman-teman kita. Mungkin tidak satu persatu ya, tapi semua karya akan dibedah supaya anak-anak yang lain juga punya semangat untuk bisa menjadi lebih baik. Monggo Pak Supriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Supriyadi. Kalau ibu nanti menurut saya para lukisan, saya masih jauh. Kemudian saya lebih ke akademis, dan kadang-kadang lukis juga. Pengalaman saya balik lagi ke awal saya bermain dengan Rumandi. Awal saya mengajar teman-teman, mengajarkan teman-teman soal teknis gambar yang menurut saya lebih mudah buat mereka dengan tidak banyak macam-macam aturan. Jadi awal saya main garis-garis, garis lurus, garis lengkung. Dari garis-garis itu saya biarkan teman-teman mengembangkan menjadi sebuah benda macam-macam. Jadi masing-masing teman saya bebaskan untuk mengkreasikan dari garis kotak, bentuk kotak, bentuk kotak, dibikin macam-macam. Dan setelah saya klarifikasi juga bagi sama Bumbi bahwa teman-teman mengadakan pameran lukisan, saya kaget. Mendadak ya, kepala kepepet, lupa sampai ada satu hal yang belum dilakukan adalah bedah karya. Pagi-pagi langsung saya dapat inspirasi kok ya nemunya Pak Supriyadi. Akhirnya lebih yang di mendadaknya itu kaget dengan hasil karya teman-teman. Karya teman-teman saya lihat ini, biarpun saya masih mengajarkan masih dasar garis-garis, begitu dikenalkan sama Pak Anto, ternyata teman-teman bisa berubah dari misalnya berwarna-warni dengan macam-macam teknis. Dan ini bisa dibantu. Terima kasih. Dan saya lihat ada berbagai macam teknis mereka mungkin ada yang pakai garis kelihatan kaku banget, ada yang murni main warna aja. Jadi menurut saya nggak ada masalah dengan mereka, dan mungkin malah lebih dia dikembangkan dengan gaya kayu. Nanti lukisan yang style kartun juga banyak, yang sensorialis, ada yang abstrak juga. Menurut saya semua teman-teman punya potensi untuk menjadi lebih bagus lagi. Dan awal saya ketika bersedia bersama teman-teman untuk belajar menggambar bareng, saya merasa jadi menggambar salah satu cara kita
berkomunikasi. Terapi juga Pak buat teman-teman difabel ya. Itu pasti suatu cara yang efektif yang tidak bisa disampaikan lewat kata-kata, lewat gerakan. Mereka bisa melukis, terus dari tulisan itu sebenarnya nanti kita bisa tahu apa yang sedang dibicarakan. Dan untuk saat ini teman-teman mungkin masih menggambar dalam bentuk mencontoh objek yang ada, terus dikembangkan. Tidak apa-apa pada orang-orang itu, tapi mungkin nanti teman-teman mulai bisa dikembangkan biar berkreasi ide. Iya, betul Pak. Bahkan pertama kali itu ada yang mau melukis daun, tapi setelah jadi itu akhirnya jadi kucing. Karena Rizky ya, itu saya bilang, Bu akhirnya mau kerjanya gambar daun belum, tapi kok jadinya kucing-kucingnya cantik lagi. Apa namanya bulu matanya itu lentik-lentik mana ya Rizky? Ya kok iso loh. Ya saya juga nggak tahu. Jadi kami tidak pernah mengajarkan dengan cara kamu harus menggambar, tapi apa yang kamu inginkan? Kayak Farah tuh, saya nggak tahu nih anak yang diem banget ya. Tiba-tiba dia diajari gambar daun gitu ya. Pohon itu jadi Pak tanpa disket. Loh berarti kan punya potensi melukis. Kemudian akhirnya kolaborasi Kanaya dan siapa? Farah. Ya akhirnya jadi lukisan pemandangan alam. Nah ini jadi proses-proses yang keren banget. Kemudian pulang, ya sudah aku gambar di rumah saja karena kuliahku sibuk. Saya hanya bisa menggambar hari Sabtu, saya menggambar di rumah. Datang-datang itu dia bawa lukisan yang mana ya? Yang satu gelap begitu ya. Itu dia bilang saya waktu itu saya bayangkan itu gambar saya sendiri waktu di pantai. Yang di pintu ya, yang pintu ada sana. Nah itu tuh jadi apa ya? Ternyata anak-anak itu juga bisa sampai ke taraf itu gitu loh Pak. Ya. Itu sudah mulai bisa melakukan Iya. Itu nanti kalau mereka udah mulai bisa melakukan ini, teman-teman ada. Mudah-mudahan ya teman-teman dengar ya yang sedang melukis. Oke ya. Ini Ramda nih. Ramda nih hasil lukisannya sudah seperti ini. Boleh pinjam saya? Ya. Mamanya hanya membantu memegang saja. Ini hasil lukisan Ramda nih yang luar biasa. Dan ini juga ketika saya posting di media sosial, ibunya langsung, Bu saya boleh ikut gak? Boleh, silahkan datang ya, caranya 4 hari nanti nginep di rumah difabel saja. Kemarin sudah datang sore, suanan sekali, di tempat kami itu tangga-tangga ya. Kemudian Ramdan itu mau turun tangga aja dia tidak berani, tapi bapaknya luar biasa. Saya bilang, ayo kamu bisa turun satu itu dia setengah, mau kakinya dulu atau mau bagaimana. Ya kita semua melihat saja di video aja karena ini sebuah proses ya. Ternyata akhirnya dia bisa turun 1 tangga, 2 tangga sampai 4 tangga. Dia mulai lagi ke tangga yang lain. Jadi setelah dia bisa turun tangga, dia mulai naik tangga, turun naik. Ini luar biasa. Berarti dia punya kemampuan yang untuk bisa menjadi lebih baik. Ini sama tadi saya tertarik dengan awal-awal tadi saya sudah mengapa proses menggambarnya kalau teman-teman bayangkan tadi Ramdan pakai tangan. Ya, siap. Ya. Ternyata tadi info kalau dia tidak gambar pakai lampu juga, jadi kepala jadi langsung sampai luar biasa, tepuk tangan buat Anda. Keren ya, pintar ya, ganteng ya. Iya, betul. Dan kita hari Sabtu nanti ada melukis bersama Pak Sabar Subadri, pelukis tanpa tangan. Yang Pak Sabar nanti akan mengajarkan bagaimana teknik melukis menggunakan tas kresek. Nah, ini mungkin yang teknik baru, mungkin Bapak Ibu yang punya kenalan teman-teman difabel atau siapapun juga boleh hadir untuk ikut belajar bersama Pak Sabar Subadri. Iya. Iya. Masih ada Pak Supriyadi? Buat teman-teman, saya jangan cepat puas. Jadi
Mudah-mudahan banyak yang sponsori ya. Karena untuk melukis itu ternyata biayanya nggak sedikit ya Pak. Apalagi pakai kanvas dan cat akrilik. Oh iya, oke, baik. Ya, Pak Anto, monggo Pak Anto. Saya pengen Pak Anto juga testimoni bagaimana selama mendampingi teman-teman, karena Pak Anto bilang aku tuh nggak punya dasar melukis, tapi lukisannya Pak Anto itu ada yang mengunjungi. Ya, yang sebelahnya ada relawan yang berdiri itu ada Anto, itu adalah hasil karya lukisannya Pak Anto. Monggo Pak Anto testimoninya. Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi sebenarnya kalau saya melukis itu dulu waktu kecil sampai dengan saya kuliah itu saya melukis. Terakhir sekali sekitar tahun 83 saya melukis dosen saya sendiri yang menyebalkan. Nah, jadi kawan-kawan saya juga bilang, loh, kalau kamu bisa melukis dosen ini, kenapa kamu melukis dosen yang ini, tidak yang lain? Banyak dosen-dosen kita yang cantik, tapi kok bapak ini yang dilukis karena dia menyebalkan, gitu ya. Nah, itu di kanvas cukup besar, kira-kira seperti Ramdan. Nah, kemudian setelah itu saya tidak pernah lagi melukis sampai dengan saya melatih mereka melukis ini. Jadi sekitar 38 tahun saya tidak pernah pegang kuas, tidak pernah kenal kanvas, dan saya melukis selalu menggunakan kanvas sendiri, buatan sendiri. Jadi kalau di toko harga kanvas sudah tahu berapa harganya. Nah, saya ajarkan kepada mereka bagaimana membuat kanvas sendiri. Seperti yang mereka pakai ini kanvas buatan kami sendiri, supaya menghemat dana sehingga mereka bisa lebih berkreasi dan banyak karya mereka. Sebenarnya itu tujuannya. Nah, suka duka kami melatih anak-anak difabel memang sulit sekali karena mereka sulit berkonsentrasi. Jadi sebentar saja sudah bosan. Kemudian juga gerakan tangan itu tidak seperti gerakan tangan kita yang bisa antara sensor motorik dan sensorik itu bisa nyambung. Nah, kalau mereka kadang-kadang tidak nyambung. Jadi mau membuat garis yang melengkung, tapi ternyata dia buat lurus, gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang seperti itu, sehingga harus dengan ketekunan, dengan kesabaran, dan harus benar-benar bisa mengendalikan emosi. Jadi walaupun saya sudah cukup usia, nah di sini saya berlatih mengendalikan emosi, gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa seperti sekarang ini. Dan dari banyak anak yang berminat, nah yang bisa terpilih untuk bagaimana melukis yang efektif itu hanya sekitar 9 orang yang kita pilih. 9 orang masih turun lagi. Lihat dari seperti tadi Bu Novi bilang, kalau di mewarnai gambar mereka bagus, membuat sketch mereka cukup bagus, tapi begitu melukis amburadul. Nah, sehingga kami masih punya tugas lagi yang amburadul tadi itu harus kita latih lagi untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi dukungan dari ibu dan bapak itu sangat kami butuhkan. Tidak perlu dengan bermacam-macam hal, kecuali hanya dengan doa ibu dan bapak itu sudah cukup untuk kami untuk berkarya lebih baik. Saya kira itu Bu Novi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyadi dan Pak Anto. Kami masih terus berharap bisa mendampingi atau kami konsultasi kalau Pak Supriyadi pas ada di Semarang. Mudah-mudahan nanti kita jadi pameran-pameran terus ya Pak. Kami kemarin sudah diundang oleh Hotel Ciputra Semarang, kemudian diundang oleh Bentara Budaya Jakarta, sehingga dan ternyata lukisan teman-teman kita itu laku Pak pada saat pameran. Dan yang disukai Bapak Ibu yang laku terjual itu adalah gambar kucing. Jadi yang di Hotel Ciputra itu yang gambar kucing, kemudian yang di Bentara Budaya Jakarta itu yang gambar kucing.
Kemudian saya bertanya pada beberapa orang tua murid yang anak-anak difabel yang sudah melukis, ternyata memang kucing itu punya pangsa pasar tersendiri untuk dunia lukisan. Nah, itu yang saya pahami. Dan ternyata ada kelas-kelasnya ya Pak ya. Kalau gambar orang itu harga berapa, kalau binatang berapa, kalau landscape atau pemandangan itu berapa, ternyata itu ada kelas-kelasnya. Dan Pak Supriyadi bisa menjelaskan kenapa begitu? Kalau saya kadang-kadang bukan murni karena kelas-kelasan tadi, karena ketemu dengan orang yang pas kebetulan saya sebenarnya fungsinya bukan berarti yang lain jelek. Nah, kalau sudah menentukan itu biasanya karena kita ada kegiatan yang jauh sedikit. Itu kalau ada balik lagi masing-masing personal. Jadi bisa si para sama-sama gambarnya gitu ya. Karena ada tarian garis yang berbeda. Bukan di karena Seninya ya Pak ya, ya seni tarikan garis seninya kalau di lukisan. Baik, menarik sekali nih ya Pak Supriyadi, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan bedah karya. Mudah-mudahan teman-teman semakin semangat ya. Kita lihat dulu nih gambarnya. Ya, ini tadi Ramdan sudah, ini Danang ini penyandang difabel autistik. Dia hanya senang hitam putih ya. Senang hitam putih dan biasanya dia berupa bangunan. Jadi ketika dia waktu itu saya minta untuk menggambar, ini adalah gambar yang pertama kali yang dibuat di rumah difabel. Saya bilang, ini gambar apa? Saya membayangkan ini sebuah kota Semarang. Kota Semarang ini seperti ini gambaran di imajinasinya Danang ya. Dan itu saya lihat ini bagus, gak perlu dibuat warna, tetap hitam putih. Jadi kamu punya branding tentang lukisanmu. Salah nggak Pak saya? Ya. Kemudian Danang mencoba untuk bikin yang pakai cat warna ya, cat akrilik. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Beberapa dari perusahaan atau instansi yang berkunjung ke rumah difabel, mereka selalu pertama kali excited sama lukisan ini, ya, karena nggak tahu gambar naga ini kayaknya ada daya tariknya ya, Pak. Atau Danang kenapa gambar naga? Tahu gambar naga? Ini sebenarnya aku suka dengan sedikit seperti naga itu emang dari kecil ya. Itu kan sering nonton kartun sama film itu kan emangnya seperti itu. Saya juga tertarik juga gitu film-film. Oh, karena Danang senang ya sama film kartun. Berarti kan ada memori yang membentuk kenapa si anak begitu bisa. Oke, sekarang kita lihat punya Yohan. Ya, Johan ini adalah difabel tuli. Ya, ini hasil live lukisnya hari ini ya. Ya. Nah. Oh ya. Ini adalah hasil lukisan Johan. Ya, hasil lukisan Johan. Di belakangnya sini masih ada. Ini lukisan terakhir yang dia ikut lomba video kreatif. Saya lihat desainnya ini, wah keren banget lukisannya. Ya. Nah, ya. Kemudian mungkin beberapa bapak ibu atau teman-teman yang bertanya kok ada lukisannya Pak, ada tanda tangannya Pak Ganjar. Ini karena kami waktu diundang perpisahan Pak Ganjar, kami menghadiahi Pak Ganjar lukisan karya anak-anak. Terus lukisan nggak terbentuk, tetapi itu keren sekali hasilnya karena bareng-bareng lukis gitu ya. Kemudian bisa membentuk satu lukisan. Kemudian saya minta kenang-kenangan untuk Pak Ganjar. Nah ini makanya beberapa lukisan dari anak-anak kita yang sudah jadi waktu itu ditandatangani langsung oleh Pak Ganjar. Ya. Kemudian kita lihat, nah ini lukisannya Farah. Ya, Farah juga melukis tanpa melihat contoh ya. Jadi imajinasinya seperti apa? Dia kemarin gimana Pak? masih di dasar. Iya.
masih karena kemarin main ke Pak Sabar Subadri diajari lebih baik bikin dasaran seperti ini. Nah, ini nanti bagi meningkat waktu juga. Oh. Ada beberapa teman yang masih misalkan satu anggota lingkaran, lingkarannya dikosongi, jadi pakai di sekitar lingkarannya itu tidak apa-apa, cuman nanti ada batas. Iya. Itu kelihatan. Iya. Kayak 3 dimensi ya? Nggak nyatu. Oh. Kalau dengan ini nanti warna yang di atasnya bisa nyatu. Dan nggak ada kelihatan putih-putih. Wah. Memang ini lebih efektif. Oh, lebih efektif ya. Jadi yang belajar melukis bisa seperti ini. Ini kemarin karena Farah belajar sama Pak Sabar Subadri ke Salatiga, saya ajak ke sana beberapa jam, kemudian dipesangi oleh Pak Sabar Subadri dan dia ingat banget. Jadi bisa di iya. Oh iya, teknis. Oh gitu. Ya. Ya mungkin sudah ya. Yang live live lukis yang lainnya dilanjutkan dulu. Kalau haus bilang nanti dikirimi minum. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk bedah karya hari ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua untuk terus mendampingi teman-teman penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Supriyadi, sukses selalu ya Pak untuk kartunya. Saya serahkan kembali ke MC Reva dan Osi.